diri orang tersebut syarrahu terhadap kejahatan atau terhadap keburukan dan kejahatan syaitan bil jihadi dengan cara melawan dengan cara jihad. Ada orang yang punya kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan intelektual mungkin juga yang bisa membuat dia bisa tahan terhadap godaan syaitan. Ada orang yang seperti itu. Tetapi tetapi la yastagni, tidak bisa bebas, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Orang tersebut qattu sama sekali anil jihadi, dari jihad. Meskipun dia punya kekuatan spiritual yang bisa menahan diri dari godaan syaitan, tetapi la yastagni, dia tetap butuh untuk melakukan perlawanan terhadap syaitan, ya. Wal mudafa'ati, dan melawan, madama, selama ad-damu, darah yajri, mengalir darah tersebut fi badani, di dalam badan, dalam tubuh hamba tersebut. Jadi walaupun ada orang-orang yang mungkin diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekuatan spiritual yang bisa menahan godaan waswas syaitan, tetapi dia tetap, bukan berarti orang yang semacam itu kemudian dia bisa kemudian istirahat, ya. Kemudian dia tidak melakukan jihad atau perlawanan terhadap was-wasnya syaitan. Karena itu faidah, maka dengan demikian, madama, selama hamba tersebut hayyan, hidup, ya, hayyan, hidup, fa abwabu syaitani, maka pintu-pintu syaitan maftuhatun, adalah terbuka, ila qalbihi, terhadap kalbunya hamba tersebut, la tanghaliku, tidak tertutup pintu-pintu tadi. Wahia, jadi selama orang itu hidup, maka selalu ada kemungkinan dia bisa dimasuki oleh godaan syaitan. Pintu-pintu syaitan terus terbuka dan tidak akan pernah tertutup. Saya sudah pernah menyatakan terus berkali-kali dalam pengajian Ihya Nubuwan bahwa sebetulnya esensi dari ajaran Al-Ghazali di dalam Ihya bagian ini sebetulnya adalah sederhana. Dan ini menurut saya penting, yaitu bahwa tadi itu tidak boleh seorang beriman, seorang mukmin itu merasa berada di dalam comfort zone, di dalam daerah aman. Tidak boleh seorang yang beriman hanya karena dia misalnya rajin beribadah, soleh sekali, religius sekali, ya, penuh dengan simbol-simbol keagamaan dan seterusnya. Orang semacam itu tidak boleh secara kebatinan, ya, secara kejiwaan. Orang seperti itu tidak boleh merasa aman dirinya bahwa karena saya ini sudah melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan pernah bisa digoda oleh kekuatan jahat bernama syaitan. Itu tidak boleh. Jadi intinya adalah salah satu ajaran penting dalam dunia tasawuf yang mungkin penting buat kita yang hidup sekarang, ya. Kita yang hidup di dalam era di mana simbol-simbol keagamaan sekarang marak dalam masyarakat, ya. Apalagi kalau sudah masuk dalam sektor politik, ya. Simbol-simbol keagamaan seringkali dipakai sebagai alat untuk, ya, macam-macam lah. Nah, saya kira pesan Al-Ghazali ini relevan sekali. Saya selalu mengatakan bahwa ciri khas ajaran tasawuf adalah, sebetulnya ajaran tasawuf itu kalau saya pikir-pikir, ya teman-teman, agak mirip dengan semacam filsafat kritis. Kenapa saya katakan demikian? Karena ajaran tasawuf itu
Gini, kalau filsafat kritis yang sering dipelajari mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus itu ya, itu kan kalau filsafat kritis itu biasanya objek kritiknya itu keluar. Kalau Anda pelajari filsafat kritis modern itu, mazhab Frankfurt atau apapun lah, di sini pasti ada beberapa mahasiswa kan yang belajar mazhab Frankfurt, ya, Herbert Marcuse, Habermas, kayak gitu. Biasanya filsafat kritis itu objek kritiknya adalah keluar. Sistem, ideologi, struktur, ya kan? Selalu begitu. Filsafat kritis itu kritiknya keluar. Tetapi tasawuf itu juga sama. Tasawuf itu juga kritik. Cuma kritiknya itu berkala. Sama-sama kritis sebetulnya. Cuma kalau filsafat kritis yang sering dipelajari di kampus itu tujuannya keluar. Tapi kalau tasawuf itu adalah berkala. Dalam bahasa orang beragama